Sebelum saya memulai, ketika kami pertama kali masuk ke tempat ini, sedikit kaget. Ini panggungnya di atas kali, di atas sungai ini. Baru tumben. Tadi mengatakan saya dari kota Pekalongan, aslinya dari Jakarta. Di Jakarta memang banyak kali, tapi kok di sini ada panggung di atas sungai. Saya mau buat di atas kali Ciliwung nanti. Tetapi subhanallah, teringat dengan ayat suci Al-Quran, kalau kita ini sedang berada raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah. Ada majalisul ilm, majalisul dzikir. Biasanya kalau surga itu di dalam Al-Quran gambarannya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Jadi kita alhamdulillah ada di mana? Ada di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk segenap para guru-guru kita, para masyayikh kita, para asatidzah kita, para habaib kita, para kiai, para ulama. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan oleh Allah segala urusan mereka. Begitu pula yang saya hormati segenap keluarga besar Romo Kiai Asrari Al-Ishaqi. Kita doakan untuk keluarga beliau, mata'anallah bituli hadihim syarifah. Kita doakan untuk keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam meneruskan perjuangan ayahanda beliau di dalam al-khidmah, pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada Nabi Muhammad,
pengabdian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para jamaah Ukhsafi Koflar Community, anak-anak muda di zaman sekarang yang akan menjadi penerus, pejuang, anak-anak masa depan. Kita doakan, ini adalah gambaran anak-anak muda di zaman sekarang yang akan menjadi pejuang bangsa dan negara yang berlandaskan Al-Quran, berlandaskan kepada Nabi Muhammad, berlandaskan merujuk kepada para ulama, para kiai, para masyayikh. Semoga mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan masa depan yang cerah. Amin Allahumma amin. Begitu pula ucapan terima kasih banyak kepada seluruh para panitia. Ini khususnya dari Al-Fagir kepada para panitia Kampung Gedangan ya. Masya Allah tabarakallah, wabil khusus Romo Kiai Jamil hafidhahullah wa ra'ah bersama seluruh para masyarakat yang telah menjadi terlaksana majlis dzikir, majlis maulid, majlis manaqib, majlis istima', majlis yang mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi kita berada di dalam naungan raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, majalisul ilm wa majalisud dzikir, di mana di situ ada majelis ta'lim, di mana di situ ada majelis dzikir. Yang lebih-lebih lagi kita memang benar-benar ada di raudhahnya Allah, di raudhahnya Nabi Muhammad, di kebun surganya Allah, kebun surganya Nabi Muhammad, tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya surga. Cuman nggak tahu nih sungainya warnanya apa ini. Yang penting sungai. Nanti di akhirat, nanti di surga kita bersama-sama. Tadi lihat, masya Allah panitia menyampaikan kita berkumpul di sini. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan kemudian Romo tadi menyampaikan, insya Allah kita berkumpul di dunia, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita sudah berada di surganya Allah al-ma'nawi, surga dunia yang hakikatnya adalah surga akhirat. Berkumpul bersama, kita lihat bagaimana perkumpulan kita di sini. Masya Allah tabarakallah, semuanya pakai baju putih, pakai kopiah putih, pakai baju baru, pakai baju yang baik, dihadiri oleh para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, saling bertemu, silaturrahim. Tidak lain, ini adalah mahabbat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah ajarannya Nabi Muhammad, seperti inilah warisannya Nabi Muhammad, seperti inilah perjalanan yang telah dilalui oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat bagaimana sejarah daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki ainur rahmah, mereka memiliki pandangan yang rahmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berdakwah keliling ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Mereka dengan membawa Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama Nabi Muhammad, pejuang Nabi Muhammad, sehingga mereka para sahabat mendapatkan keberhasilan karena di diri mereka Nabi Muhammad, rahmah akan umat Nabi Muhammad. Ini yang telah dilakukan oleh Romo Kiai Asrari Al-Ishaqi rahimahullah rahmatal abrar. Beliau berangkat daripada rahmat kepada umat Nabi Muhammad, cinta memperhatikan kepada umat Nabi Muhammad. Hal tersebut ini adalah warisannya Nabi Muhammad. Dan kita umat Nabi Muhammad, bagaimana cara memandang kepada para ulama, para penerus Nabi Muhammad, pejuang lisan Nabi Muhammad, dengan ainut ta'zim, dengan pandangan yang penuh dengan ta'zim. Ini metode seperti ini adalah metodenya mereka para wurath, yaitu penerus para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Romo Kiai
Asrari walaupun telah wafat, beliau tetap hadir bersama kita dengan putra-putranya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, kemudian dengan komunitinya, kemudian dengan manajemennya, dengan panitianya, semua ikut andil di dalam khidmah, pengabdian. Fal khidmah fal ism alal musamma. Nama sesuai dengan keadaannya, khidmah mengabdi kepada umat Nabi Muhammad. Memperhatikan tempat, lingkungan, situasi untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kami terkejut dengan al-khidmah, setiap tempat, setiap lingkungan selalu mengkondisikan untuk umat Nabi Muhammad. Baik tempat, lingkungan, fasilitas, sarana, prasarana. Ini tidak lain metode-metode yang telah dilakukan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur dengan tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis seperti ini yang mengajarkan mahabbah, yang mengajarkan cinta, yang di dalamnya majelis ini kita melihat bagaimana para ulama-ulama. Saya selalu menghadiri mulai dari Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, sampai ke pelosok-pelosok. Setiap di alun-alun, setiap alun-alun kota pasti ada al-khidmah. Yang diajarkan apa? Mahabbah. Tidak ada isinya yang menjelekan, mengadu domba. Alhamdulillah, ini adalah warisan Nabi Muhammad. Yang metode seperti ini adalah warisan Nabi Muhammad. Ternyata metode-metode seperti ini telah dilakukan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin menyampaikan, kalau majalisul dzikir, majalisul ilm sudah sering disampaikan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada apa? Romo Kiai Asrari mengajarkan kepada kita, dikit-dikit ada maulid, dikit-dikit dengan manaqib, dikit-dikit ada zikir. Ada apa hal tersebut? Ternyata Al-Quranul Karim telah mengajarkan kepada kita. Ini saya tidak usah jauh-jauh mengambil dalil-dalil. Ini saya diberikan kitab sama keluarga Romo Kiai dari Gus Faik, Masya Allah Tabarakallah, mengirimkan kitab semua karangan Romo Kiai Ahmad Asrari. Ini diantaranya kitab Al-Muntakhabat. Ada kitab Al-Muntakhabat punya Romo 5 jilid, saya sudah hatami alhamdulillah. Masya Allah, semuanya isinya Nabi Muhammad. Isinya cinta kepada Nabi Muhammad, isinya ta'alluq dengan Nabi Muhammad, isinya cinta rahmah kepada umat Nabi Muhammad. Ini ternyata Al-Imam Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang syekh, tidak ada seorang murabbi, tidak ada seorang mursyid, tidak ada seorang alim, tidak ada seorang waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerus Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, kecuali di hatinya ada Nabi Muhammad. Cinta kepada umat Nabi Muhammad, perhatian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada umat Nabi Muhammad bi'ainir rahmah, memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan penuh rahmat. Makanya fasilitas, tempat, lingkungan, makanan, tempat, semuanya difasilitasi. Untuk apa? Penghormatan kepada umat Nabi Muhammad karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kembali kepada Nabi Muhammad. Makanya isinya cinta, isinya mahabbah, isinya ta'alluq, isinya zikir, isinya sirah Nabi Muhammad, isinya manaqib, tentang perjalanan mengajarkan bagaimana orang-orang terdahulu. Ternyata perjalanan orang-orang terdahulu yang khususnya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad, terserah ingin menamakan dengan nama sirah Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad, atau para jamaah kadang-kadang yang namanya kadang-kadang di kampung-kampung, di pedesaan, kalau bapak-bapak mengatakan mauludan. Betul? Ada yang mengatakan maulidan. Ibu-ibu punya kata lagi yang asing, yang hebat, muludan. Sampai kadang-kadang maulidnya bermacam-macam kombinasi. Masya Allah, ada yang baca maulid deba, dibilang debaan. Yang baca simtu durar, duraran. Yang baca li Sayyidina Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, barzanjen katanya. Betul? Ternyata ini semuanya adalah sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, Profesor Dr. Wahbaz Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, di dalam muqaddimahnya begitu indah. Naam, kita selalu menelusuri kutub tafasir al-mutaqaddimah, kitab-kitab tafsir salafus salih, ulama-ulama terdahulu mulai dari sahabat Nabi Muhammad, kemudian tafsir bil ma'thur Imam At-Tabari, kemudian
tafsir Al-Imam Ibn Katsir, dan banyak Al-Imam Ar-Razi, banyak ulama-ulama kutub tafsir. Tetapi ada ulama mutaakhirin, profesor, doktor dari Syekh Al-Azhar, dari Azhar. Kami telusuri di dalam Muqaddimah, di dalam Al-Quran lebih daripada 1000 ayat menceritakan tentang perjalanan manaqib. Ada manaqib. Kiai Asrori, beliau menyusun kitab Mahwal Manaqib. Setelah saya telusuri, di Al-Quran lebih daripada 1000 ayat isinya perjalanan orang-orang terdahulu. Sampai-sampai mengajarkan surat-surat, nama-nama surat tentang manaqib mereka. Perjalanan mereka yang isinya gambaran daripada perjalanan mereka, kehidupan mereka. Contoh, surat Muhammad, Nabi Muhammad. Surat Yusuf, Nabi Yusuf. Surat Maryam. Kemudian perjalanan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra wal Mi'raj sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama surat. Ternyata ini adalah bagian daripada mempelajari tentang orang-orang terdahulu dan kemudian menjadi ibrah bagi kita. Pelajaran bagi kita tentang orang-orang terdahulu seperti mereka Fir'aun, naudzubillah min dzalik, kaum Haman, kemudian kaum Tsamud, kaum Lut. Ini gambaran yang bisa kita pelajari, kita petik untuk menjadi ibrah, pelajaran tentang orang-orang terdahulu. Begitu juga para ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Al-Bukhari, ada kitab khusus namanya Kitab Al-Manaqib. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah khusus Kitab Al-Manaqib. Al-Imam Muslim, Al-Imam Abi Daud, Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi lebih lagi. Di dalam kitabnya Syama'il Nabi Muhammad tentang perjalanan Nabi Muhammad, bahkan khalqan wa khuluqan li Nabi Muhammad, isi tentang jiwa raga Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi kitab khusus. Dan kemudian para ulama-ulama juga tidak ketinggalan tentang manaqib daripada perjalanan mereka para sahabat Nabi Muhammad. Ada kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Imam Ibn Hajar. Kemudian ada kitab Usdul Ghabah. Ini menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad. Dan kemudian para ulama-ulama enggak ketinggalan lagi. Tabaqatul Muhaditsin tentang mereka ulama-ulama ahli hadis. Tabaqatul Mufassirin tentang mereka ulama-ulama ahli tafsir. Subhanallah, alhamdulillah juga menceritakan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang dijadikan panutan kita, pejuang kita, seorang ulama besar yang menjadi sultanul ulama, sultanul auliya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, tabarakallah, dengan manaqibnya yang disusun oleh Sayyidina Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji dari kota Madinah, yang dimana beliau sangat dekat sekali. Banyak karangan-karangan beliau yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang Ahlul Badar, menceritakan tentang orang-orang yang ikut di perang Uhud, menceritakan keluarga Nabi Muhammad. Masya Allah, Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Begitu juga beliau juga pengarang kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romo menceritakan banyak tentang cerita mereka yang di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga Al-Quran menceritakan lebih daripada 1000 ayat tentang Nabi Muhammad, Syama'ilun Nabi Muhammad, ayat-ayat yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad kemudian diikat oleh Romo dengan majelis Al-Khidmah seperti ini, yang dikolaborasikan dengan manaqib dan sirah Nabi Muhammad dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama ini ada aplikasi yang bagus yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu dari sejak abad ketiga dan abad keempat sampai sekarang ini, dan sudah menjadi keberhasilan mereka di dalam menghidupkan majelis Nabi Muhammad, mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Aplikasinya ada di mana? Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram. Bukan, ada aplikasi yang begitu indah, aplikasi yang bagus yang dilakukan oleh para uraf, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh mereka para ulama-ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatidah,
Ternyata mereka mengutip dari perkataan seorang ulama besar, Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini Ma'ruf Al-Karhi ini kalau antum membaca sanad tentang ilmu daripada ilmuwan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian sanad pendidikan beliau, sanad sufiahnya beliau bersambung kepada Sayyidina Imam Sayyidul Ta'ifah Imam Al-Junaid, naik lagi ke atas Imam Ma'ruf Al-Karhi pada tahun 300 Hijriah. 300 Hijriah beliau sudah menyampaikan tentang aplikasi yang bagus. Ini aplikasi dilakukan oleh para habaib kita, para kiai kita, para masyayikh kita, para asatidzah. Ini baik pelaksanaan seperti manaqib atau maulid atau acara apapun. Cuman beliau mengikat dengan kalimat maulid. Man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi ala iliyin. Ini memang kalimat ini sering saya ulang-ulang kembali, tidak lain untuk di tempat majelis yang baru, di tempat-tempat yang dimana memberikan motivasi. Ini tempat bukannya baru, sudah lama. Kiai Jamil bilang, Habib ini kita perjuangan dari awal, mulai dari sedikit demi sedikit, yang dibantu, dipantau langsung oleh Romo. Masya Allah tabarakallah, sampai majelisnya begitu besar, sampai kali jadi panggungnya. Masya Allah tabarakallah, sehingga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran seperti surga, gambaran yang begitu indah. Nah ini kalimat Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi ini diambil, dikutip oleh Sayyidina Imam Sayyid Bakri Syata. Ini Sayyid Bakri Syata, guru-gurunya daripada Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari dulu belajar di kota Mekah, belajar dengan seorang ulama namanya Sayyidina Imam Syekh Mahfud Termas dari Termas, tinggal di kota Mekah. Syekh Mahfud Termas ini murid daripada Sayyid Bakri Syata yang membuat kitab Hasyiah I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in. Di dalam kitabun nikah beliau mengutip kalimat daripada Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Katanya barang siapa menjadi penyelenggara, menjadi panitia, ikut di dalam andil Maulid Nabi Muhammad, atau andil di dalam manaqib, atau di dalam acara-acara yang baik, acara majelis zikir, acara majelis taklim, ini seperti ini termasuk tahyiyah, menyediakan. Siapa yang menyediakan? Antum yang hadir, yang duduk, yang ikut andil, yang membantu, penyelenggara, kemudian sahibul bait, masyarakat semuanya ikut andil di dalam kalimat ini, menyediakan, menjadi penyelenggara Maulid Nabi Muhammad. Manaqib buat para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Menyediakan apa? Menyediakan makanan. Biasanya kalau lagi Maulid, kalau lagi acara-acara seperti ini, kita ini berlomba-lomba. Siapa yang mau menyediakan makanan? Ibu-ibu biasanya yang paling hebat. Saya nyumbang ini, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini. Ada apa? Ini memberikan makan kepada orang yang banyak. Ini adalah bagian keberkahan. Makanya kadang-kadang kita kalau ada haul, kemudian ada maulid. Ini para habaib, para kiai kadang-kadang sering menjadi panitia maulid. Kebingungan. Makanan beras yang kita sediakan sedikit kok bisa jadi banyak? Kok jadi berkah? Ternyata itu berkahnya dari Nabi Muhammad. Karena ta'alluq dengan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, sehingga keberkahan tersebut Allah berikan berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita baca Maulid Tiba. Apa kata Imam Abdurrahman Daiba? Yadahu tadharu barakatuhu fil mata'imi wal masyarib. Tangan Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad itu bisa memperbanyak makanan. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah makan bersama-sama para sahabat, sahabatnya banyak. Itu satu nampan bisa kebagian ribuan orang. Pernah Nabi Muhammad minum satu mangkok, diminum sama Nabi Muhammad. Kemudian semua para sahabat, ratusan para sahabat, ribuan para sahabat kebagian minum yang pernah diminum oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu kita ingin mengambil keberkahan dari makanan yang kita berikan, makanan yang kita sediakan. Itu tidak lain bagian juga keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan makanan. Wa jama'a ikhwanan, mengumpulkan famili, saudara, keluarga, tetangga
para ulama, para kiai, para masyayikh. Kita lihat, ini yang duduk di depan para ulama, para kiai. Ini mereka adalah orang-orang penyambung lisan Nabi Muhammad, yang dimana kita bisa melihat mereka gambaran. Kalau kita bisa lihat mereka cinta, kita melihat mereka tambah cinta kepada, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu di zaman Romo, bagaimana Romo duduk, kemudian ada para habaib, para ulama, para kiai. Inilah sifat-sifat daripada penerus-penerus pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mereka? Humul ladzina idza ru'dzukirallah. Mereka kalau kita lihat, kalau kita pandang, kita langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ini perkumpulan yang sangat baik, yang sangat bagus sekali, yang kita harus dukung, yang insya Allah sampai hari kiamat dengan putra-putra Romo diteruskan oleh mereka semua dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa'auqada sirajan, nyalain lampu, dihias. Ada apa dengan hiasan seperti ini? Makanya al-khidmah mutamayyiz, ada keistimewaan dengan memuliakan ulama, memuliakan para masyayikh, para asatidah, tempat, lingkungan, lampu-lampu. Cuma jamaah gedangan lebih-lebih, sampai kalinya dikasih lampu semua. Itu saya tadi masuk perjalanan, Masya Allah, ini ada apa ini? Ada lampu-lampu di atas kali semuanya. Masya Allah, tabarakallah, ternyata subhanallah lampu. Terima kasih dengan Bu Camat ini, Ibu Camat, terima kasih banyak dengan memberikan tempat lingkungan masyarakat yang bagus, yang baik. Masya Allah, kalinya dihias begitu indah. Kemudian ternyata di sini ada panggung di atas kali. Ini alhamdulillah auqada sirajan, ternyata memang menghias. Untuk apa penghiasan seperti ini? Ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad. Karena cinta menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala bisa jadi dan pakai baju yang bagus. Makanya al-khidmah disuruh pakai baju warna putih, kopiah putih, kerudung putih, ataupun pakaian yang bersih, yang bagus. Tidak lain ada apa tujuannya? Menghormati Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, majelisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'attar wa tajammal, kemudian pakai wangi-wangian tadi, Masya Allah, dengan maulid Nabi Muhammad, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ada gahru, ada bukhur, ada minyak wangi yang keliling. Ada apa? Ini adalah bagian bahwasannya Nabi Muhammad harum, Nabi Muhammad semerbak. Nabi Muhammad sudah nggak pakai minyak wangi, sudah wangi. Tapi kalau kita ini harus pakai minyak wangi, wangi yang semerbak. Ini khusus buat yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, minyak wanginya dipakai buat suaminya ya Bu, ya, buat suaminya. Kemudian untuk menyenangi suaminya, paling tidak pakai minyak wangi yang tidak menghilangkan bau badan. Udah itu aja sudah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ta'attar. Karena Nabi Muhammad, saya membaca riwayat tentang Nabi Muhammad SAW, begitu hebat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad, basyarun lakal basyar. Beliau ini nabi, beliau ini manusia, tetapi manusia yang luar biasa, berbeda dengan manusia yang lain. Beliau adalah utusan Allah. Maka dari itu kita dikit-dikit Nabi Muhammad, kita jadikan Nabi Muhammad qudwah. Nah, Nabi Muhammad punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kita ini kalau punya keringat kita ini bau. Ayah, yang bisa tahu jenengan bau keringatnya jenengan sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad, keringatnya wangi, semerbak, harum. Makanya di dalam maulid tadi, syama'il Nabi Muhammad. Wa idza marra fi tariqin urrifa annahu qad marra fi. Rasulullah kalau sudah lewat kampung, lewat jalan, itu semua orang tahu, oh ini wanginya Nabi Muhammad. Oh ini wanginya kanjeng Nabi Muhammad. Mengerti, oh ini baunya Nabi Muhammad. Semerbak Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin baqi yatibu ayyaman wa inta ghayyab. Rasulullah kalau sudah duduk di majelis, itu wanginya semerbaknya walaupun Rasul sudah pergi sehari, 2 hari, 1 minggu, bahkan berbulan-bulan. Wangi semerbaknya Nabi Muhammad. Pernah di dalam suatu riwayat kami membaca, Nabi Muhammad ketika tidur, ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim yang mendidik Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tertidur, keringetan. Kemudian keringatnya dikumpulkan di botol. Kemudian keringat tersebut dibawa ke tempat pernikahan, dipercikan buat pengantin, keberkah. Ini berkah keringatnya Nabi Muhammad. Ternyata subhanallah, satu kamar wangi. Keluar rumah, ruangan rumah wangi. Keluar halaman-halaman wangi. Keluar
ke tempat kampung wangi, satu kota wangi. Berkat apa? Nabi Muhammad. Harum semerbaknya Nabi Muhammad. Maka dari itu tempat-tempat yang dibacakan salawat, tempat-tempat yang dibacakan sirah Nabi Muhammad, tempat-tempat yang dijadikan ritual dengan membaca maulid Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada ulama-ulama Nabi Muhammad, penerus pejuang Nabi Muhammad, maka tempat itu akan menjadi tempat yang barakah, tempat yang hidup, tempat yang tenang, tempat yang cinta dan kedamaian. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik, tempat yang cinta dan damai karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain yang kita lakukan ini yang dilakukan oleh Romo karena beliau cinta dengan Nabi Muhammad. Kitabnya beliau isinya Nabi Muhammad, mengikat kita umat Nabi Muhammad agar selalu ingat dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Tidak lain seperti ini adalah ta'ziman, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Seorang ulama besar, hasyarahullah ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Maka akan dikumpulkan bersama para nabi di tempat yang paling tertinggi. Ini tidak lain perkataan beliau adalah bagian daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Setiap seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada ulama Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kita cinta kepada ulama-ulama Nabi Muhammad, kita cinta kepada guru-guru kita. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka dan insya Allah masuk ke dalam surga bersama mereka, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.